Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Aduh, hari ini kita mau IPA nih kak. Ya, IPA-nya pada tanggal berapa hari ini ya kak ya? Tanggal 28 Februari 2021. Nah, sebelum kita mau IPA, kita perkenalan kakak dulu ya kak ya. Kakak bernama Kakak Jerry. dan saya bernama Kak Shirley. Tapi kita nggak berdua aja kak. Enggak kak, kan ada yang main musik. Nah, betul banget kak. Kita kenalan dulu ya dengan kakak Inamuru. Halo adik-adik. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan hatinya belum nih? Dan Alkitabnya jangan lupa juga adik-adik. Dan juga hidup ceria. Tapi adik-adik udah mandi belum ya? Pasti udah dong kayaknya ya. Udah sikat gigi pasti ya kak ya, udah wangi nih pasti. Nah, tapi selain Alkitab dan hidung ceria, apalagi ya kak ya yang harus disiapkan? Persembahan. Oh iya, persembahan. Jangan lupa minta sama mama, minta sama papa, opa atau oma untuk memberikan persembahan. Oke adik-adik, kita mau masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, pasti semangat dong. Pasti Nah, kalau begitu kita mau memuji nama Tuhan. Kita menyanyi di pujian pembukaan. Ku mau pergi impa. Anak-anak, Yesus Kristus, yeay! Pastinya masih kak. Gimana kalau kita nyanyi lagi kak? Oh gitu ya kak ya. Tapi adik-adik nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk kan kak ya. Iya semuanya harus bangkit berdiri semuanya Oke, bangkit lanjut berdiri. lagi anak-anak. Yesus Kristus, yeay! Kita nyanyi jalan serta Yesus. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, virus tenggari hidupkan putar ke belakang. Tepuk tangan puji nama Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, dibukakan ditutup terputar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan serta Yesus selamanya. Aduh, adik-adik, kita mau nyapa nih adik-adiknya nih. Kita punya sektor ada 16 loh kak. Tapi nggak semuanya sih ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum disapa, jangan nangis ya. Nanti bisa lapor ke kakak-kakak sektornya. Oke? Nah, kita akan kasih tahu ya kak ya. Dari sektor 1 nih kak. Dari sektor 1 ada Zora, Valeska, Rowena, Zevanya, Rafael, Mika, Nata, Moses, Kathleen, Alexa. Nah, selain sektor 1 ada sektor 2 nih kak. Sektor 2 tuh ada Aldo, Kalista, Justin, Redwell, Angel, Nathaniel, Yosafat, Rafael, Sani, Melody, Tinus, Maria,
Gabriel dan Finn. Dan di sektor 3 ada Gaby, Noel, Irene, Abigail, Elisha, Rachel, Rahel, dan Vio. Nah, di sektor 4 nih Kak, Hana dan Jendra, Rara, Joel, Cleon, Yos, ada Amanda, Yohanes, Jessica, Jeremy, Andrea, Meira, Iona, Nata, Atira, halo Atira, Keke, ada Daniel, Dasa, dan Michelle. Ada lagi Kak sektor 4 Kak? Banyak banget ya. Banyak, Masa, Kak? Kak. Siapa lagi sih Kak? Ada Rachel, Clementine, Chester, Cesar, Josh. Terus ada sektor berapa lagi nih Kak? Dan di sektor 5 ada Jonathan, Raina, ada Kelvin, ada Luther. Nah, di sektor 6 nih Kak, ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, ada Rere, Rafael, Rachel, dan Christoph. Dan di sektor 7 ini juga banyak Kak. Banyak nih Kak ya. Ada Mignea, Halo Benaya. ada Brianna, ada Brian, Rehan, Mikael, Risa Lase, Andrea Lase. Saudara ya Kak Ada ya. saudara ini ada Iya Kak ya. Nah, halo. Ada Stephen, Kenzie, ada Chester, ada Edgar, Leo Mungga, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nenggolan, Christian, Rifai, Jessica. Nah, di sektor 8 nih Kak, ini kayaknya kebanyakan saudara juga nih Kak. Ada Edgar, halo Edgar sama Darius. Ada Anna, ada Devi, ada Sierra, Matthew, Kunta. Dan di sektor 9 ada Aubrey, Benaya, Christabel, Salomo, Halo Salomo. Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Sienna. Wah, di sektor 10 nih Kak. Ini ada yang bernama Vero. Halo Vero. Dan Levan Senita itu adik kakak Kak. Ada Rachel, Rahel, dan Harvan dan Harvin. Harvan itu anak kembar Kak. Iya Kak. Dan di sektor 11 ada Shalom, ada Gauri, Kilat, Mika, Alen, Altan, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesslyn, Louis, Kezia, Aska, dan Carly Gideon, Matthew, dan Ryan Davina. Waduh, ada sektor 12 nih, sektornya aku nih Kak. Oh iya, sektor kakak ini. Ada namanya Tessa Dewi, dadah. Ada Emma, Monica, dan Desiree. Dan di sektor 13 juga banyak ini. Waduh, banyak Kita banget harus Kak. gantian ini. Ini banyak banget sih. Nah, pertama itu ada Marvel, Christo, Matthew, Lucas, Valerie, Kana, Larissa, Darren, Ilori, Shalom, Rebel, Karen, Tania, Willy, Mark, selanjutnya Kak. Ada Grace, ada Gloria, ada Kalista, Kevin, Miguel, ada Renan, Raigar, Darrell, Reinhard, Anya, dan Theo. Dan sektor 4 Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hannah, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Nauli, Leo, Claire, Christoph, Matthew, Patiru. Nah, sektor 15 juga ada nih Kak. Ada Rahel, ada Karen, ada Gabriel, Kimberly, Sam, Kayla, dan Genesis. Nah, selain itu Kak, sektor penutup Kak. Sektor 16 ini. Nah, kita baca nih bareng-bareng nih Kak. 1, 2, 3. Ada Beva, Axel, dan Raja Antona. Oke, sekarang kita mau doa pembukaan. Adik-adik, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikutin Kak Shirley berdoa ya. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini pada saat ini anak-anakmu anak-anakmu berkumpul berkumpul untuk memuji dan menyembah namamu. menyembah namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarpun kami beribadah masih masih secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mau masuk nyanyi di pembukaan di KC 341. Allah hadir bagi kita. Ayo Kaina. Nah adik-adik, tadi awal-awal kakak kan sudah mengingatkan ya Kak Jerry ya untuk mempersiapkan Alkitab. Sekarang kita mau membaca Mazmur. Buka Alkitabnya. Untuk anak TK dan anak kecil, minta tolong sama mamanya atau papanya yang di samping, atau kakaknya, atau oma atau opa, minta tolong bukain di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur berapakah tadi? 92 ayat 13 sampai 16. Sudah dibuka semuanya ya? Kita mulai ya. Nanti Kak Shirley baca tulisannya yang agak keluar dan adik-adik tulisan yang ke dalam. Kita mulai bacanya ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Oke. Adik-adik, kita mau melihat kesaksian pujian dari adik teman-teman kita nih. Dari siapa aja ya Kak ya? Yang pertama itu dari Emma Papilaya. Hah? Sektor berapa? Sektor 12. Oh, lagunya apa Kak? Lagunya itu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Selain Emma ada lagi nih Kak. Ada namanya Ilori dan Syam dari Joli. Nah, itu dari sektor 13 Kak, lagunya I Love Jesus. Dan yang ketiga itu dari Davina dari sektor 11. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Tapi Kak ya, sebelumnya Kakak mau ingetin juga nih sama adik-adik. Kalau adik-adik pengen sekali dan rindu sekali untuk memberikan kesaksian pujian, gampang adik-adik. Adik-adik bisa bikin video, nyanyi, habis itu tinggal kirim melalui kakak-kakak sektor. Ya, ditunggu ya adik-adik ya, jangan lupa ya. Oke, kita saksikan pujian.
malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita mau masuk ayat hafalan nih. Tapi sebelumnya kakak mau ingatin nih sama adik-adik. Kan ada ayat hafalan. Nah, adik-adik bisa mengirim loh seperti biasanya ke kakak-kakak. Paling lambat itu hari apa tuh kak? Hari Kamis kak, hari Kamis. Nah itu bisa juga mereka kirim ke IG juga, IG-nya PA. Nama IG-nya PA? Apa tuh kak? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu kak. Nanti bisa dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Oh iya. Ya, oke, kita mau masuk ke ayat hafalan. Nah, buka Alkitabnya untuk Batita dan ATK. Batita dan ATK, kita minta tolong Mama dan Papa atau Oma dan Opa untuk membuka Alkitabnya di 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 12b. 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Ya, kita baca berbareng-bareng ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya, untuk khusus ayat hafalan Batita dan ATK 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, selain Batita dan ATK, ada anak kecil ya kak ya? Iya, ada kelas anak kecil juga. Ayat hafalannya itu kita ambil dari Titus 2 ayat 7. Kakak ulangin lagi ya, dari Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nah, coba diulang lagi nih kak ya hafalan angkanya nih kak, anak kecil. Jadi Dari kakak mana ulangi kak? lagi ya, dari Titus 2 ayat 7 yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Oke, nah selain itu kita punya ayat hafalan untuk anak tanggung. Nah, untuk anak tanggung kita buka di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 21. Yo baca ya, Kak Jerry. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang bunyinya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi nih kak, ayat hafalan untuk anak tanggung. 1 Petrus 2 ayat 21 yang berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, nah adik-adik tunggu ya hari Kamis paling lambat untuk mengirimkan ayat hafalan video adik-adik. Jangan lupa ya. Oke, Kak, kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan, ya Kak ya. Nah, sekarang adik-adik yang punya Alkitabnya, jangan lupa disiapkan di firman Tuhan 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Berapa Kak? 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Oke, nah adik-adik, nanti firman Tuhannya itu ada kakak-kakak nih yang membawakan firman Tuhan. Kalau untuk ATK
TK, anak TK-nya itu adalah Kak Esther. Dan di kelas anak kecil ada Kak Lea. Nah, kalau di anak tanggung siapa Kak? Ada Kak Meta. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi dulu di KC 269. Tinggallah dalam Yesus bait 1 dan 2. Ayo Kak Ina. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Oh iya, tunggu dulu ya, kakak buka dulu nih. Nah, shalom adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali ya, pada hari Minggu ini kakak Lea ketemu lagi sama adik-adik. Di dalam apa? Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah, masih semangat ya adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya kita mau menyiapkan firman Tuhan ini adik-adik. Firman Tuhan ini terambil dari 1 Tesalonika ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Iya, ayo coba disiapkan bacaannya ya. Dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Iya, kalau sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa dulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Mana tangannya? Mana tangannya? Di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti impak. Kami memuji nama Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan terlebih lagi menjalankannya dalam hidup kami setiap hari. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diamkanlah suara-suara di dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik berdiri dan membuka Alkitabnya di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Ya, kita baca firman Tuhan di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami.
kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau cerita nih. Tadi itu Tesalonika. Tesalonika itu nama apa ya adik-adik ya? Tesalonika itu nama sebuah kota yang ada di Makedonia atau di negara Yunani. Iya adik-adik, jauh ya kalau dari Indonesia. Siapa yang nulis surat? Ini kan surat kepada jemaat di Tesalonika. Kalau adik-adik perhatikan, siapa yang nulis? Yang nulis itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus bersama dengan Silvanus dan Timotius. Nah, adik-adik, di dalam suratnya ini Rasul Paulus mengucapkan salam kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Iya adik-adik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kalau minggu lalu, ayo kakak mau denger ini. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu diambil dari mana? Filipi, betul. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Supaya apa adik-adik? Supaya selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja dan dalam keadaan apapun. Ya, dari surat itu Rasul Paulus itu mengajak jemaat di Filipi untuk selalu berbuat kebaikan walaupun dalam keadaan dan situasi yang susah, yang sulit. Nah, sama seperti Rasul Paulus sekarang ini, dia menulis surat kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika. Wah, jemaat yang ada di Tesalonika ini nama sebuah kota perdagangan, kota pelabuhan. Wah, kalau kota perdagangan pelabuhan itu berarti itu kota yang sangat banyak penduduknya, kurang lebih ada 200.000 ya. Nah, di sini banyak juga ada orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Nah, orang Yahudi di sini
mereka itu taat kepada perintah Tuhan. Mereka itu menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Oh ya, kakak mau tanya, apa sih arti teladan? Teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan itu artinya adalah sesuatu yang baik dan patut ditiru, patut dicontoh. Jadi teladan itu ada yang buruk nggak? Nggak ada. Kalau yang buruk itu dosa. Kalau teladan itu adalah sesuatu yang baik. Siapa teladan kita? Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Di sini Paulus ingin mengatakan bahwa Paulus sangat gembira kalau jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka itu hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Benar-benar sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan juga yang kedua, mereka berbuat kasih kepada siapapun, kepada sesama, kepada siapapun. Dan yang ketiga, mereka itu selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti akan datang kembali untuk mengangkat kita semua masuk dalam kerajaan surga. Iya adik-adik. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini, kalau dibilang menjadi teladan, tadi teladannya jemaat Tesalonika. Wah, Paulus itu senang loh. Dia itu memberitakan firman kepada jemaat Tesalonika. Artinya apa? Artinya di jemaat Tesalonika ini berbuah yang baik. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di rumahnya punya tanaman atau pohon buah? Siapa yang nanam buah di sini? Ada buah mangga, ada buah apalagi ya, jeruk, ada buah belimbing, ada buah apalagi itu, serikaya. Wah, kakak pernah loh menanam pohon nangka. Wih, pohon nangka itu kakak rawat setiap hari, disiram, diberikan pupuk. Tahu nggak adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Wah, nangka kakak berbuah, pohonnya berbuah, tadinya banyak banget buahnya ya. Terus begitu, ternyata di satu pohon itu walaupun buahnya banyak, hanya satu biasanya yang berbuahnya yang paling besar. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Buahnya itu ternyata enak banget, manis. Sampai kakak kasihin ke orang, terus pada ini, mau lagi dong, mau lagi, ada lagi nggak, berbuah lagi nggak gitu. Oh iya, nanti ya kalau berbuah lagi kakak bagikan. Wah, kakak merasa senang sekali kalau pohon kakak itu berbuah, apalagi buahnya enak lagi, manis, nggak busuk. Wah, sama seperti Rasul Paulus, dia merasa senang, dia merasa sukacita kalau apa yang dia boleh taburkan kepada jemaat, apa yang dia boleh firmankan kepada jemaat di Tesalonika ini boleh menghasilkan buah yang baik. Jemaatnya ini boleh bertumbuh, boleh berbuah yang baik, boleh menjadi teladan bagi sekitarnya. Iya loh, di jemaat di Tesalonika ini perbuatan baik mereka ini tersebar, nggak cuman sampai di kota Makedonia ini, tapi sampai juga di mana tadi di sini dikatakan di Atai. Coba kakak lihat dulu ya. Ini Akaya, sampai di Akaya. Padahal jarak dari Makedonia ke Akaya lumayan jauh loh. Nah, kalau perbuatan baik itu pasti bisa tersebar dan boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang.
Nah, adik-adik, dari sini kakak ingin mengatakan bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan di tengah kehidupannya. Sama kayak adik-adik. Adik-adik dipanggil untuk menjadi teladan nggak? Iya. Walaupun kita masih kecil, walaupun teladan susah kak, aku nggak bisa. Wah, pasti bisa adik-adik. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus. Ada apa? Ada Tuhan yang selalu menyertai adik-adik dan kakak. Pasti Roh Kudus itu yang akan menyempurnakan teladan adik-adik. Iya betul. Contohnya ini nih ceritanya nih. Ada seorang anak namanya Budi. Budi melihat temennya si Bobo lagi membuli si Wati. Terus kayak gitu si Bobo bilang begini sama Wati. Kamu jelek, kamu pokoknya kamu tuh anak yang jelek, dari sana gak usah main sama aku gitu. Si Budi melihat hal itu baik nggak adik-adik? Hal itu tidak baik, tapi si Budi takut. Dia mau menceritakan kepada gurunya karena si Bobo ini, dia itu badannya besar, jadi takut. Si Budinya takut kalau mau ngaduin si Bobonya ke ibu guru. Wah, nanti aku malah yang dibully dan dipukul sama si Bobo. Wah, ternyata ada di dalam hatinya si Budi mengatakan begini. Sudah, nggak apa-apa, bilang aja ke ibu guru. Kasian tahu Wati, kalau nggak ada yang bilangin si Bobo nggak tahu kalau itu perbuatan dia itu salah. Nggak apa-apa, kamu berdoa aja dulu sebelum bilang ke ibu guru. Ternyata betul, setelah si Budi berdoa, dia seperti mendapatkan kekuatan dan dia berani untuk mengatakan kepada ibu guru. Dan akhirnya si Bobo pun dipanggil dan dinasehati. Dan Roh Kudus itu bekerja. Ternyata si Bobo itu dia mengakui kesalahannya dan dia bisa sadar dan menjadi anak baik. Itu pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Adik-adik tinggal melakukan saja, kan gampang. Nah, terus begitu apa lagi yang harus kita lakukan dalam menjadi teladan Kristus? Nah, itu tadi seperti si Budi tadi, harus penuh dengan keberanian. Iya, penuh dengan keberanian. Kalau di dalam hati kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus dalam diri kita pasti berani untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Dan adik-adik, kuasa Roh Kudus itu akan selalu bekerja dan berkarya di dalam perjalanan perkabaran Injil bagi setiap hambanya. Betul banget. Aku kan masih kecil kakak, mana bisa aku mengabarkan Injil? Bisa. Menjadi teladan itu, mewartakan Injil atau kabar sukacita tentang Tuhan Yesus bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, atau di mana saja, di gereja. Kalau sekarang masih di rumah ya, berarti contohnya di rumah deh. Kalian bisa menjadi teladan dengan apa? Dengan membantu orang tua. Tuh, gak usah disuruh kalau membantu orang tua. Jadi teladan, ini aku, Mama, aku bantu cuci piring ya. Wah, gak perlu disuruh lagi kalau cuci piring. Itu namanya sudah menjadi teladan. Terus apalagi, tadi aku habis bermain, aku langsung merapikan mainannya. Itu juga menjadi teladan. Banyak ya adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa sebagai teladan Kristus, ya kita harus
penuh dan kita harus tetap berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk boleh melakukan perbuatan kebaikan dan boleh menjadi teladan seperti jemaat di Tesalonika itu ya tuh. Ya, supaya kita boleh menjadi teladan dan Tuhan memampukan kita untuk kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada, ditempatkan dimanapun, dan segala rintangan dan hambatan yang kita hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dan memampukan kita untuk boleh menjadi teladan. Iya. Sekarang siapa di sini yang mau jadi teladan? Saya. Nanti kakak punya gambar. Kalian lihat nanti di link deskripsi di video YouTube ini, nanti ada link gambarnya. Nanti itu boleh kalian jadikan alat aktivitas di rumah. Kalian boleh warnai ya. Oke. Ya, sekian dari kakak. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan tadi berarti kita harus apa, Kak? Menjadi teladan dalam Kristus Yesus. Ya, dan selalu berbuat. Contohnya nih, seperti kayak adik-adik di dalam rumah, adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, apapun yang adik-adik lakukan harus selalu berbuat dan tunjukkan yang terbaik. Oke, sekarang kita merespon firman Tuhan di KJ 206. Kita harus membawa berita. Ya, Kaina. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat itu nanti dibantu sama adik Revel dari sektor 13 dan juga dari adik Kesia dari sektor 11. Dan bentuknya Kak Shirley. Kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia agar bisa menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan percaya kepada Engkau. Engkau berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan, agar tetap maju terus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala mara bahaya yang telah terjadi. Engkau berkatilah juga banjir agar cepat surut. Engkau juga berkati COVID-19 ini agar cepat pergi, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati semua orang yang bekerja untuk negara ini. Engkau berkatilah presiden, wakil presiden, menteri, RT, RW, dan semua yang bertugas, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka selalu panjang umur, sehat selalu, Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati kiranya IMPA online agar IMPA terus berjalan dengan lancar. Engkau juga berkatilah kakak-kakak layan yang sudah bertugas. Engkau juga berkatilah adik-adik layan agar mereka tetap rajin untuk IMPA online-nya, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah Kau berikan kehidupan ini, khususnya kedua orang tua kami yang sudah menjaga kami dari kecil sampai sekarang. Berkati pekerjaan orang tua kami, berkati
berkati usaha-usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kan sekolah kami dan guru-guru kami dan teman-teman kami, berkati proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Jaga kami, lindungi kami agar kami sehat selalu dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami dan Kau telah mendengarkan doa dari adik-adik kami ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Engkau memberkati gereja kami, biarpun ibadah kami masih secara online ya Bapak, tapi kami percaya Engkau akan melancarkan segalanya ya Bapak di dalam aktivitas gereja kami ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Engkau menyertai semuanya ya Bapak, keluarga. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan untuk mereka ya Bapak. Dan juga Engkau tahu bencana yang pada saat ini melanda di Indonesia ya Bapak. Banjir, Engkau menyertai mereka ya Bapak. Dimanapun keluarga yang mengalami kebanjiran ya Bapak, Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Engkau memberikan kesehatan dan kesabaran, ketabahan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk adik pelayan dan orang tua yang sedang sakit di Bapak ataupun dalam pemulihan. Untuk adik Luther Tobing dalam pemulihannya, ada Luther Tobing di sektor 5, Benaya, Yoel dan papanya dari sektor 6. Dan juga untuk kakak layan dan adik layan yang ulang tahun minggu ini, Elisa Karisti Manopo dari sektor 3, Stephen Rora dari sektor 7, Yemima Sibarani dari sektor 3, adik Grace Magani dari sektor 13, Altarik Sihaan dari sektor 11, Christian Jo Pandaleke dari sektor 3, Kak Dora dan Kak Esther. Bapak, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Bapak. Dan terima kasih Engkau telah menambahkan setahun untuk mereka ya Bapak. Berikan kepintaran, kepandaian untuk mereka. Bapak, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
dalam persembahan. Nah, tadi kakak udah ingetin sama adik-adik ya untuk mempersiapkan uang persembahannya. Nah, persembahan itu bisa dititipkan nantinya ke mama, papa, atau oma, atau opa, atau siapapun, kakak atau kakakmu kalian, dan minta tolong diberikan di gereja. Nah, di gereja itu ada kotak yang sudah disediakan di gereja, bisa dimasukkan situ. Tapi selain itu ya kak ya, ada lagi loh kak. Persembahan juga bisa dikasih melalui scan QR code dari OVO, dari GoPay, Dana, dan Genius. Nah, caranya bagaimana nih kak? Caranya tinggal menulis 2 angka depan nominal persembahan yang akan diberikan adik-adik dan menambahkan angka 11 di belakangnya. Contohnya nih, Contohnya berarti memberikan persembahannya 5.000. Jadi diisinya nanti 5011. Oh, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang mau memberikan 5.000, berarti dia harus ketik 5011. Oke, adik udah mengerti ya? Sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Kita menyanyi di KC 356 Kubri persembahan bait 1 sampai 3. Ayo Kak Ina. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami berkat kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau masuk di Wartabel KPK. Apa aja nih kak ya di Wartabel KPK ini? Yang pertama, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang tadi telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang sudah memberikan kesaksian pujian, yaitu pendoa syafaat pertama Revel dari sektor 13 dan Kesia dari sektor 11, dan juga dari kesaksian pujian siapa aja kakak? Dari kesaksian pujian itu dari Emma Popilaya dari sektor 12, Hilori dan Shalom Dijoli dari sektor 13, dan Davina dari sektor 11. Dan yang kedua, ucapan terima kasih juga nih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Dan juga jangan lupa ya adik-adik ya, subscribe YouTube channel KPL GPI Jatimur dan klik tombol loncengnya. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik dapat pemberitahuan kalau ada video IMPA yang baru. Nah, selain itu ada sekali lagi ya kak ya? Tentang apa nih kak? Jadi ada ibadah IMPA buat tanggal 7 Maret 2021. Minggu depan ya kak ya? Minggu depan, betul sekali, akan diadakan lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Jadi setiap hari Minggu pertama nih kak ya, setiap bulan ya kak ya? Betul. Nah, IMPA-nya tuh akan diadakan lewat Zoom. Nah, adik-adik ingat ya, untuk link Zoom-nya itu nanti diberitahukannya lewat mana kak? Oleh kakak-kakak di sektor masing-masing. Kakak-kakak nanti ada Iya, jadi pemberitahuan adik-adik ya. tinggal tanya ke kakak-kakak di sektor masing-masing. Oke, ya sekarang kita masuk kepada pemutusan. Kita akan menyanyikan lagu KC 265
Yesus berpesan bait 1 dan 2. Adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, hormat Tuhan bersinarlah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah berdoa syafaat. Sekarang kita mau berpisah dan pasti adik-adik tetap di rumah. Jangan lupa 2I 5M. Apa itu? Iman, imun, terus 5M. Apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sebelum kita pulang, kita mau memohon berkat Tuhan. Kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak 28 Februari 2021. Kiranya apa yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami dengar, boleh kami teladani, dan kami boleh menjadi teladan bagi siapapun ya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, terutama di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terjadilah segala sesuatu menurut kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta di tengah-tengah kami. Kiranya damai, sejahtera, kasih, karunia, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai adik-adik, kakak, dan setiap telinga yang mendengarkan. Dan kiranya Tuhan mengampuni salah dan dosa kami. Ampunilah Tuhan salah dan dosa kami. Dengar dan kabulkan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.